warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Munawarah, NIM 85736987, mahasiswa PGSD semester 7 UB BJJ Surabaya. Saya akan melakukan praktikum IPA modul 3 KP3 pencernaan makanan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah tutorial 2 praktikum IPA di SD. Pencernaan makanan. Pencernaan makanan adalah proses pengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul sederhana. Organ pencernaan pada manusia dimulai dari mulut, lalu kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar, kemudian berakhir pada anus. Rongga mulut. Rongga mulut merupakan bagian awal dari proses pencernaan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia dimasukkan melalui rongga mulut. Di rongga mulut terjadi pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik di rongga mulut, gigi berfungsi untuk mengunyah makanan, lidah berfungsi membantu menelan makanan. Yang kedua, pencernaan kimiawi di rongga mulut, kelenjar lidah berfungsi sebagai mengeluarkan air lidah untuk membasahi makanan agar mudah ditelan. Enzim petialin berfungsi mengubah amilum atau pati menjadi gula. Selanjutnya, makanan akan dibawa ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan organ yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai penyalur makanan menuju ke lambung. Selanjutnya adalah lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang berbentuk seperti kantong berdinding tebal yang dilapisi oleh epitelium. Di lambung terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik di lambung yaitu dengan otot lambung yang mengerut dan mengembang seperti gerakan meremas makanan. Yang kedua, pencernaan kimiawi di lambung. Pencernaan kimiawi di lambung dibantu oleh getah lambung sebagai berikut, yaitu asam klorida atau HCl berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan, dan enzim renin berfungsi mengendapkan kasein atau susu. Selanjutnya, enzim pepsin berfungsi sebagai untuk mengubah protein menjadi pepton. Organ selanjutnya adalah usus halus. Usus halus merupakan organ terpanjang dari saluran pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap nutrisi dari makanan. Usus halus terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Pada usus halus terjadi pencernaan kimiawi yang dibantu oleh getah empedu dan getah pankreas. Getah empedu berfungsi mengemulsikan, menggumpalkan lemak. Sedangkan getah pankreas mengandung amilase berfungsi memecah zat tepung menjadi gula. Tripsin berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak, dan lipase berfungsi memecah protein menjadi asam amino. Selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar merupakan organ pencernaan yang berfungsi untuk menyerap air dari sisa makanan dan mengubahnya menjadi feses. Pada usus besar terdapat bakteri coli yang berperan untuk membusukkan sisa pencernaan. Dan yang terakhir, pada sistem pencernaan terdapat organ yang bernama anus. Anus merupakan organ yang berfungsi membuang zat sisa makanan. Kesimpulan, sistem pencernaan pada manusia adalah sistem pencernaan yang membantu manusia dalam makanan dan minuman yang dikonsumsinya menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan penting di dalamnya yang bermanfaat untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena adanya proses perubahan makanan dan penyerapan sari makanan yang berupa nutrisi dan yang diperlukan oleh tubuh dengan bantuan enzim yang molekul memecah makanan kompleks menjadi sederhana sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Sistem pencernaan manusia dimulai dari proses memasukkan makanan ke dalam mulut atau ingesti, proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut dikunyah oleh gigi, pencernaan mekanik, proses mengubah molekul kompleks dengan menjadi sederhana oleh enzim, asam, empedu, dan udara, pencernaan kimiawi, penyerapan nutrisi, dan pembuangan kotoran atau proses penyekiran. Jawaban dari pertanyaan 1 yaitu sebutkan bagian dari sistem pencernaan yang menghasilkan enzim. Organ yang menghasilkan enzim adalah mulut, lambung, dan usus halus. Jawaban untuk pertanyaan yang kedua,
Enzim apa saja yang dihasilkan oleh organ-organ tersebut? Mulut menghasilkan lipase lingual, air liur amilase, lisozim, haptorektum. Lambung menghasilkan pepsid, renin, asam klorida, HCl, faktor intrinsik IF, mucigastrin, lipase dari lambung. Selanjutnya, usus halus menghasilkan serektrin, kolikistokinin, CKK, peptida penghambat gastrin atau GP, motilin, sekian praktikum dan jawaban dari praktikum yang sudah saya lakukan. Terima kasih.